Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyalivia Rahmadani dari 10 Keperawatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Remaja adalah masa perkembangan setelah masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Batasan usia remaja awal 12-15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi. Namun, belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Pada masa ini, remaja sering merasa ragu-ragu, sunyi, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Selanjutnya, remaja pertengahan pada usia 15-18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran fisiologis dan etis. Dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal, maka pada usia rentan ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu, pada masa ini remaja juga menemukan jati dirinya remaja akhir, yaitu pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri oleh keberaniannya. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perkembangan yang bisa diukur, dilihat, dan diraba. Biasanya itu menyangkut fisik seperti bentuk dan ukuran. Pertumbuhan fisik remaja itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan fisik remaja laki-laki dan pertumbuhan fisik remaja perempuan. Pertumbuhan fisik remaja laki-laki yaitu tubuh bertambah berat dan tinggi, tulang wajah tambah panjang dan besar, pundak dan dada tambah besar dan bidang, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, dada, pubis, kaki, dan tangan, wajah kulit dan rambut berminyak sehingga menimbulkan jerawat, tumbuh jakun, suara berubah menjadi berat, penis dan testis membesar, dan mimpi basah. Perubahan fisik pada remaja perempuan. Yang pertama yaitu kulit dan rambut berminyak sehingga menimbulkan jerawat, payudara membesar, menstruasi, vagina mengeluarkan cairan, pinggul melebar, indung telur mulai berkembang. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Ciri-ciri perkembangan remaja. Masa remaja sebagai periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang dialami pada masa remaja akan memberikan dampak langsung ke individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Masa remaja sebagai periode pelatihan. Di sini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.
Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat dan peran atau menjadi dewasa dan mandiri. Perubahan pada nilai-nilai yang dianut serta keinginan akan kebebasan. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri. Yang dicari berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku kurang baik. Hal ini membuat banyak orang tua merasa takut. Remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendirian, orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita. Terakhir, masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perilaku seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan. Disimpulkan bahwa adanya perubahan fisik maupun psikis dalam remaja. Kecenderungan remaja akan mengalami masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Hal ini diharapkan agar remaja dapat menjalani tugas perkembangan dengan baik-baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup perkembangan remaja. Itu terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan psikologis, emosi, dan kecerdasan. Perkembangan psikologis itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu perkembangan psikologis remaja awal, perkembangan psikologis remaja tengah, perkembangan psikologis remaja akhir. Yang pertama, kita akan masuk ke perkembangan psikologis remaja awal. Yang pertama ada meningkatnya kesadaran diri, yaitu atau self-consciousness. Yang kedua ada perubahan emosi, seperti tersinggung atau agresif, mudah marah. Yang ketiga ada senang bereksperimen dalam berpakaian, berdandan, yang trendy, dan lain-lain. Yang keempat, perilaku sering memberontak dan hingga terjadi konflik. Yang kelima, remaja memiliki ketertarikan dengan kelompoknya. Dan yang keenam atau yang terakhir, sulit berinteraksi atau berkompromi. Nah, selanjutnya perkembangan psikologis remaja tengah. Di sini kita mulai berkompromi dengan tenang, sabar, lebih bertoleran untuk menerima pendapat orang lain. Yang kedua, belajar berpikir independen, menolak campur tangan orang lain dan termasuk orang tua. Yang ketiga, bereksperimen untuk mendapatkan citra diri yang positif maupun yang negatif. Yang keempat, tidak terfokus pada diri sendiri lagi, mudah bersosialisasi dan tidak lagi pemalu. Yang kelima, membangun nilai norma, moral, dan moralitas. Yang keenam, mulai membutuhkan lebih banyak teman dan memulai solidaritas. Yang ketujuh, mulai membina hubungan dengan lawan jenis tetapi tidak serius. Yang ke-8, mampu berpikir abstrak, berhipotesa, dan peduli untuk mendiskusikan atau berdebat terhadap permasalahannya. Yang ke-9, meningkatkan keterampilan khusus. Yang ke-10, minat yang besar dalam seni, berolahraga, berorganisasi, dan lain-lain. Yang 11 atau yang terakhir, senang berpetualang. Nah, yang terakhir, perkembangan psikologis remaja akhir. Yang pertama itu mulai menggelutuki tentang masalah politik, sosial, agama. Yang kedua, mulai bisa mengatasi stres. Yang ketiga, mulai susah diajak kumpul sama keluarga. Yang keempat, belajar mandiri secara finansial maupun emosional. Yang kelima, mampu berhubungan dengan lawan jenis ke jenjang yang lebih serius. Yang terakhir atau yang keenam, merasa seperti orang dewasa. Selanjutnya kita masuk ke emosi. Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah reaksi sesaat yang biasanya muncul dalam bentuk perilaku. Sedangkan perasaan adalah sesuatu yang sifatnya lebih menetap. Yang pertama
pertama kita masuk ke kecerdasan. Yang pertama ada perkembangan inteleksia berlangsung sampai usia 21 tahun. Remaja lebih suka belajar sesuatu yang mengandung logika. Yang kedua, imajinasi dan kreativitasnya meningkat. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan dalam. Yang keempat, melakukan generalisasi. Yang kelima, mengadakan relasi, mengadakan pembicaraan intelektual. Yang keenam, sering mengkritik. Dan yang tujuh atau yang terakhir, sering berpikir secara abstrak. Selanjutnya kita masuk ke tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang kelima, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki fase yang ke-10 atau yang terakhir, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan berkeluarga. Berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh kenakalan remaja seperti menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, berkelahi dengan teman, membolos sekolah, menonton atau melihat video orang dewasa, pemakaian obat-obatan terlarang, pencurian, perkelahian, balapan liar, tawuran, dan lain-lain. Peran yang bisa saya lakukan sebagai asisten keperawatan yaitu dengan cara memberikan edukasi tentang kenakalan remaja dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau ke berbagai sosial media dan lain-lain.